Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan di Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita yaitu metode AHP atau Analitik Hierarki Proses dalam Sistem Pendukung Keputusan. Baik, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pengambilan keputusan yang tidak sederhana. Misalnya dalam memilih laptop, menentukan karyawan terbaik, atau memilih usaha. Biasanya ada banyak kriteria yang harus dipertimbangkan, seperti harga, kualitas, dan performa. Kalau keputusan diambil secara subjektif tanpa metode yang jelas, hasilnya bisa tidak konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis dan objektif. Disinilah sistem pendukung keputusan dan metode AHP berperan penting. Lalu, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang AHP, kita mendefinisikan dulu apa itu SPK. Pengertian SPK adalah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada masalah yang semi terstruktur. Sistem ini tidak menggantikan manusia, tetapi membantu dalam mengolah data dan memberikan rekomendasi. Dengan adanya SPK ini atau sistem pendukung keputusan, keputusan bisa diambil dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih objektif. Lalu masuk ke pembahasan AHP atau Analitik Hierarki Proses. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Shetty pada tahun 1970-an. AHP digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk hierarki. Lalu kemudian, setiap elemen dibandingkan secara berpasangan untuk menentukan tingkat kepentingannya. Hasil akhirnya adalah prioritas atau urutan pilihan yang paling terbaik. Lalu karakteristik AHP. AHP memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, menggunakan struktur hierarki. Ada tujuan, lalu kriteria, dan alternatif. Kedua, menggunakan perbandingan berpasangan. Ketiga, menggunakan skala penilaian untuk menentukan tingkat kepentingan. Dan yang terakhir, AHP memiliki uji konsistensi keputusan. Artinya, metode ini tidak hanya menghasilkan keputusan, tapi juga mengecek apakah penilaian kita sudah konsisten atau belum. Lalu, struktur hierarki. Struktur hierarki AHP. Dalam AHP, masalah disusun dalam bentuk hierarki. Di bagian paling atas adalah tujuan, di bawahnya ada kriteria, lalu alternatif pilihan. Contohnya, jika kita memilih laptop terbaik,
maka tujuannya adalah memilih laptop. Lalu kriterianya bisa berupa harga, performa, dan baterai. Alternatifnya adalah beberapa pilihan laptop yang akan kita pilih nanti. Struktur ini membantu kita menyederhanakan masalah yang kompleks. Selanjutnya, skala penilaian AHP. Dalam AHP, kita menggunakan skala penilaian dari 1 sampai 9. Nilai 1 berarti sama penting, nilai 3 sedikit lebih penting, hingga nilai 5 lebih penting, nilai 7 sangat penting, dan nilai 9 yang berarti mutlak lebih penting. Skala ini digunakan saat kita membandingkan dua elemen, misalnya mana yang lebih penting antara harga atau kualitas. Lalu langkah-langkah AHP. Langkah-langkah dalam AHP cukup sistematis. Pertama, menentukan tujuan tadi. Lalu yang kedua, menyusun hierarki. Ketiga, membuat matriks perbandingan. Keempat, menghitung bobot. Kelima, mengukur konsistensi atau menguji konsistensi atau CR. Dan terakhir, menentukan alternatif terbaik. Semua langkah ini harus dilakukan secara berurutan, secara hierarki, agar hasilnya valid. Lalu matriks perbandingan. Selanjutnya, di tahap ini kita membandingkan setiap kriteria secara berpasangan. Misalnya kita bandingkan mana yang lebih penting antara harga dan performa, lalu harga dengan baterai, dan seterusnya. Hasil perbandingan ini dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut atau matriks yang nantinya akan digunakan untuk menghitung bobot. Lalu bagaimana menghitung bobot? Setelah matriks tadi dibuat, kita lanjut ke perhitungan bobot. Caranya adalah dengan melakukan normalisasi matriks, kemudian menghitung rata-rata setiap baris. Hasil dari proses ini nantinya adalah bobot prioritas yang menunjukkan seberapa penting masing-masing kriteria atau alternatif. Setelah itu, uji konsistensi. Ada konsistensi indeks atau CI, yaitu di sini kita menghitung konsistensi rasio atau CR. Jika nilai CR kurang dari 0,1 atau 10%, maka penilaian dianggap konsisten. Tapi jika lebih dari itu, berarti ada ketidakkonsistenan yang kita perlu memperbaiki penilaian yang telah kita buat tadi. Jadi itu. Lalu apa kelebihan metode AHP ini? AHP memiliki beberapa kelebihan. Metode ini mudah dipahami, fleksibel, bisa menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif, dapat juga digunakan untuk berbagai jenis masalah,
Dan yang paling penting tadi, adanya uji konsistensi membuat hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipercaya gitu. Lalu jelas pasti ada kekurangan. Lalu kekurangannya dari metode AHP itu apa? Kekurangannya adalah metode ini cukup subjektif, bergantung penilaian manusia. Lalu selain itu juga, jika jumlah kriteria alternatif terlalu banyak, perhitungannya juga bisa menjadi sangat banyak, sangat rumit, jadi lebih kompleks. Maka dari itu, penggunaannya juga harus dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya pun lebih dapat akurat, dapat dipertanggungjawabkan. Lalu metode AHP ini biasanya untuk diterapkan dalam sistem pengambilan keputusan apa saja. AHP sebenarnya sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam pemilihan karyawan terbaik, seleksi beasiswa, pemilihan supplier, hingga penentuan lokasi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa AHP merupakan metode yang fleksibel dan aplikatif. Lalu setelah semuanya kita jelaskan, kesimpulannya bagaimana? Sebagai kesimpulan, AHP adalah metode yang efektif untuk membantu pengambilan keputusan yang dengan banyak kriteria. Dengan struktur hierarkinya tadi dan perbandingan berpasangan, metode ini sebenarnya mampu menghasilkan keputusan yang sistematis, logis juga, objektif juga, dan ditambah dengan uji konsistensi, hasilnya juga menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini mengenai metode sistem pengambilan keputusan, metode AHP. Demikian yang dapat saya sampaikan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan. Apabila banyak tutur kata yang salah atau kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.